Ya. Yang lain Sebentar, saya tolong mau di-mute ya. ya, saya share screen dulu ya sebentar. Boleh. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya meskipun masih junior tapi dipercayakan untuk sharing firman di persekutuan ini. Saya akan membawakan pelajaran mengenai buku ke-8 seri sejarah penebusan ya. Yang secara garis besar temanya itu tentang 10 tulah yang turun di Mesir dan juga Exodus orang Israel dari Mesir ke Kanaan, tapi lebih spesifik lagi. Karena kita mungkin udah bahas ya waktu pembahasan buku kedua dengan Pak Fani tentang peristiwa Exodus. Tapi dalam buku ke-8 ini dibahas lebih detail lagi sampai kepada tanggal-tanggalnya dan apa rahasia-rahasia yang terkandung lewat tanggal-tanggal tersebut, itu semua dibukakan di buku ke-8 ya. Sekarang kita pembahasan buku ke-8. Nah, saya akan nanti jabarkan pelajaran ke depannya yang akan kita pelajari seperti apa. Tapi sebelum itu, saya diminta penjelasan mengenai pelajaran minggu lalu ya oleh Pendeta Yun yang minggu lalu disampaikan. Jadi sejenak saya mau review sedikit mengenai 70 kali 7 masa ya yang wahyu di kitab Daniel yang Daniel terima ya. Jadi 70 kali 7 masa ini dibagi menjadi 3 ya. Ada 62 kali 7 masa, lalu 7 kali 7 masa, lalu 1 kali 7 masa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya 7 masa. Kalau di dalam bahasa Korea atau Inggris mungkin disebutnya minggu. Ada macam-macam penerjemahannya. Tapi kalau saya pikir, saya pribadi, 7 masa itu justru lebih apa ya, lebih mudah dimengerti karena ternyata mirip dengan maksud aslinya gitu ya. Nah, 62 kali 7 masa dan 7 kali 7 masa digabung menjadi 69 kali 7 masa. Dan itu dibilangnya apa? Itu adalah kurun waktu dari firman bahwa Yerusalem akan dipulihkan, ya, dari firman bahwa Yerusalem akan dipulihkan sampai datang seorang yang diurapi. Ya. Dan ternyata betul bahwa dari perintah agar tembok kota Yerusalem itu dibangun ya. Jadi di sini tentang Yerusalem dipulihkan itu menunjuk kepada temboknya. Tembok memiliki arti yang sangat penting dalam pemulihan kota Yerusalem yang telah hancur ya. Dan di akhir zaman pun di Bait Suci Hezkiel pun tembok memiliki arti yang sangat penting. Dan sangat luar biasa bahwa ini ditekankan ya lewat pembangunan kembali tembok kota Yerusalem di zaman Perjanjian Lama. Sampai seorang yang diurapi itu 483 tahun ya, 69 dikali 7, 7 masa, ternyata ini adalah 7 tahun dan dapatlah angka 483 dan itu bertepatan dengan waktu ketika Yesus memulai kehidupan pelayanan umumnya. Nah, tentang ini saya sebenarnya nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi karena kan kita tahu ada 1 kali 7 masa. Ini apa? Menunjuk kepada apa? Saya belum begitu menguasai untuk bisa menjabarkan, tapi sebenarnya ini sudah dijelaskan. Ada YouTube videonya khotbah oleh Pendeta David dari gereja GPBSI juga, dan baru sekali di akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya, baru dibahas mengenai 70 kali 7 masa ini ya. Bagaimana itu penggenapannya 1 kali 7 masa ini yang tersisa ya. Maka saya posting linknya di chat ya. Mohon maaf sekali saya nggak bisa jabarkan semuanya karena saya pun masih belajar dan belum begitu menguasai tentang materi ini, tentang 70 kali 7 masa. Jadi mungkin Bapak Ibu jika ada waktu luang bisa melihat video-video YouTube-nya, ada 4 video berhubungan tentang ini dan bisa di situ benar-benar digali dalam dan detail ya. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan ya. Mohon maaf saya nggak bisa jelaskan
semuanya di kesempatan kali ini. Tapi intinya sangat luar biasa di sini adalah Tuhan itu benar-benar ketika merencanakan sesuatu dan berjanjikan akan sesuatu, Tuhan dengan sangat akurat dan pasti menggenapi janji tersebut. Ya, jadi itu suatu keyakinan juga yang kuat bagi kita bahwa Allah itu benar-benar setia terhadap perjanjiannya, bukan hanya eh, isi nubuatnya apa, tapi bahkan sampai waktunya pun, waktu-waktu dalam pekerjaan Tuhan pun, itu semua telah Tuhan tentukan dan Tuhan jalankan sesuai jadwal waktu Dia. Jadi itulah kemahakuasaan Tuhan kita ya. Puji Tuhan sekali. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya posting di chat link-linknya, mungkin bisa di copy dan di waktu luang Bapak Ibu bisa nonton video-videonya dan pelajari lebih detail. Nah, saya di kesempatan kali ini akan jelaskan buku ke-8. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru ikut, jadi belum tahu buku seri sejarah penebusan itu membahas tentang apa saja. Ya, saya akan jelaskan secara singkat. Ya, ini buku pertama dalam buku seri sejarah penebusan itu membahas silsilah di kitab Kejadian ya. Di Kejadian 5 dan Kejadian 11. Jadi dari Adam sampai kepada Nuh sampai kepada Abraham itu dibahas dalam buku pertama. Lalu buku kedua membahas mengenai Exodus orang Israel dan masuk ke Kanaan. Berhubungan dengan pembacaan kita hari ini ya. Lalu buku ketiga itu adalah tentang 14 generasi dari Abraham sampai kepada Daud. Buku keempat 14 generasi dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Buku kelima 14 generasi dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Dan buku keenam membahas imam besar Israel di zaman perjanjian lama. Jadi di sepanjang perjanjian lama itu ada imam besar, itu yang dibahas, dan imam besar yang sejati pada akhirnya datang, yaitu Yesus Kristus kan. Nah, ini buku 1 sampai 6. Nah, setelah itu penulis buku sejarah penebusan yaitu Pendeta Abraham Park, beliau sepertinya udah jabarin ya semua sejarah perjanjian lama ya, dari Adam sampai kepada Yesus Kristus datang ya. Semua masa-masanya tercakup di dalam semua peristiwa ini ya. Ada zaman hakim-hakim di buku ketiga ya, ada zaman raja-raja di buku keempat, ada zaman penawanan di buku kelima ya. Seolah-olah sudah komplit gitu ya pembahasan mengenai perjanjian lama. Tapi di buku ke-7 dan seterusnya, beliau ternyata balik lagi dan justru jabarkan lebih luas lagi. Ya, hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan dibahas lebih luas lagi. Ya, terakhir dengan Pak Fani, pelajarannya tentang buku ke-7 kan, 10 perintah ya. 10 perintah yang diberikan juga ketika Exodus ini ya. Ternyata ada begitu banyak rahasia dan rincian hukum Taurat di perjanjian lama, mengandung makna apa bagi kita di zaman sekarang, dan lain sebagainya. Nah, buku ke-8 yang kita akan bahas dalam pertemuan ini beberapa waktu ke depan, membahas mengenai 10 tulah di Mesir. Ya, dan tanggal-tanggal Exodus serta tanggal-tanggal masuknya orang Israel ke Kanaan. Nah, dari sini pun ternyata ya, ini kan juga termasuk dalam peristiwa ini ya, Exodus dan masuk ke Kanaan. Tapi ternyata ada lagi yang bisa lebih dalam lagi digali, dan digalinya juga bukan dari apa-apa, tapi dari Alkitab itu sendiri, dan ada banyak rahasia-rahasia justru bisa digali lewat peristiwa ini. Lalu buku ke-9 nanti yang akan terjemahkan itu tentang kemah suci dan juga tabut perjanjian. Barang-barang apa yang ada dalam kemah suci? Ya, tabut perjanjian mengandung makna apa? Riwayatnya seperti apa sampai dari dibuat sampai tabut itu hilang? Lalu maknanya apa bagi kita? Itu dibahas dalam buku ke-9. Nah, jadi dalam pelajaran ini Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai buku ke-8 ini ya selama beberapa pertemuan ke depan. Dan prinsip dari buku seri sejarah penebusan yang sangat memberkati saya juga secara pribadi ya ketika membaca buku-buku seri sejarah penebusan ini adalah bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah di perjanjian lama itu kita jadi bisa lihat ya, dengan digali dengan dalam, kita jadi bisa lihat bahwa peristiwa-peristiwa di perjanjian lama itu bukan suatu hal yang nggak berhubungan dengan diri kita, atau satu hal yang udah lalu, atau satu hal yang udah nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Ya, tapi ternyata
Tuhan yang bekerja di sepanjang sejarah perjanjian lama pun adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, yang sama dengan yang bekerja di perjanjian baru dan kerja di zaman sekarang. Ya, jadi semua hal di perjanjian lama itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang di Yohanes 5 ayat 39 bahwa kalian memiliki kitab-kitab suci, kalian menyangka bahwa olehnya kalian beroleh hidup kekal. Tapi kitab-kitab suci itu menunjuk kepada aku, Yesus bilang. Jadi semua peristiwa-peristiwa di perjanjian lama yang kita mungkin pikirnya, itu buat apa, silsilah terus buat apa, peristiwa-peristiwa sejarah itu buat apa, ternyata itu semua menunjuk kepada Yesus, memberikan gambaran mengenai Yesus, mengenai pekerjaan yang akan Yesus lakukan. Dan lebih dari itu pun memberikan nubuat dan pengajaran bagi kita yang hidup di hari akhir. Ya, jadi benar-benar lewat buku-buku seri sejarah penebusan ini, karunia yang saya terima juga adalah melihat, Tuhan itu benar-benar luar biasa, pekerjaannya itu sangat tepat, akurat, ajaib, konsisten, setia, dan itu benar-benar untuk kita dan berhubungan dengan kita, bukan sesuatu yang udah lalu, bukan sesuatu yang udah lama, tapi apa? Itu benar-benar cerita tentang aku, tentang diri kita, ya. Jadi dengan itu, mungkin banyak orang berpikir, bahkan ada ahli teologi yang berpikir bahwa Tuhan itu seperti berubah sifat ya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tuhan di perjanjian lama itu nggak ada kasihnya. Tuhan di perjanjian lama itu kejam dan lain sebagainya. Di perjanjian baru beda, penuh dengan kasih dan lain sebagainya. Tapi lewat buku seri sejarah penebusan kita bisa melihat Tuhan yang di perjanjian lama pun Tuhan yang penuh kasih. Ada maksud di balik semua tindakan, semua hukuman yang Tuhan berikan, yang kita mungkin belum sadari, tapi ketika kita lihat, semuanya itu berhubungan dan Tuhan kita itu luar biasa. Nah, itu yang bisa kita lihat dalam buku-buku seri sejarah penebusan. Ya, itu sejenak pendahuluan yang saya mau sampaikan. Dan hari ini kita akan bahas mengenai 10 tulah ya. Alasan Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Dan yang akan saya bawakan pagi hari ini itu adalah garis besar mengenai pelajaran-pelajaran yang akan kedepannya kita bawakan. Intinya saya akan bahas sedikit. Mungkin penjelasannya ini belum detail atau belum dalam, tapi ini sebagai gambaran bagi Bapak Ibu sekalian. Secara garis besar apa sih yang akan kita pelajari? Nah, nanti baru di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu bagiannya dengan lebih detail. Jadi mungkin akan sedikit ngulang lagi juga di pertemuan berikutnya, tapi ya itu semua untuk memperdetail dan memperdalam materi-materi yang akan dibawakan ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, maaf saya ngomongnya biar terbiasa agak cepat, tapi saya akan berusaha untuk lebih pelan-pelan. Ya, alasan Allah menurunkan 10 tulah di Mesir. Ya, nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di zaman sekarang, ini kan zaman yang 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kita lalui bersama zaman yang sepertinya pandemi mengubah segala aspek kehidupan kita, ya. Benar-benar membuat kita mungkin sedikit bisa merasa bahwa akhir zaman benar-benar udah dekat ya, gitu, bahwa dunia ini benar-benar bisa berubah begitu cepat ya, dengan satu penyakit yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ya, dan kalau kita lihat di Alkitab, ya, menjelang hari akhir datang, memang musibah-musibah atau malapetaka, salah satunya adalah penyakit menular, itu memang akan terjadi. Ya, coba kita baca ayatnya di Lukas 21 ayat 11. Boleh tolong dibacakan? Ya, saya baca Lukas 21 ayat 11 berbunyi demikian, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Amin. Ya, di sini dikatakan penyakit sampar ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah loimos yang artinya wabah atau penyakit menular ya. Jadi akan ada wabah atau penyakit menular ya menjelang hari-hari akhir ya, hari kedatangan anak manusia yang mendekat. Nah, seperti demikian kalau kita lihat di kitab Wahyu juga, di kitab Wahyu yang menubuatkan tentang akhir zaman, saya percaya, ya muncul beberapa malapetaka berupa penyakit, ya.
Di antaranya kita bisa lihat di Wahyu 6 ayat 8 dan di Wahyu 18 ayat 8. Ya. Menjelang hari akhir, malapetaka atau tulah-tulah itu pasti akan terjadi. Itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ya, dan sekarang kita bisa cukup membayangkan dan merasakannya secara langsung. Ya, walaupun kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa lagi yang akan terjadi. Ya, jadi saya pikir ya, dan kita pikir semua, kita perlu tahu bagaimana sikap kita untuk menyingkapi ya malapetaka, tulah-tulah yang akan terjadi, yang akan datang, yang pasti akan terjadi. Dan pandangan apa, seperti apa yang harus kita miliki untuk melihat malapetaka tersebut. Ya, dan puji syukurnya di Alkitab ada bagian di mana tulah-tulah atau malapetaka itu terjadi ya secara terus-menerus, dan itu menambahkan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Itu adalah kapan? Ketika Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir untuk membebaskan umat Israel. Kita bisa baca ini semua di kitab Keluaran ya. Mungkin kita semua pasti tahu ya, mayoritas umat Kristen tahu tentang 10 tulah ini ya. Bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir untuk membebaskan umat Israel yang sedang diperbudak di Mesir, menuntun mereka ke tanah Kanaan. Nah, dalam buku ke-8 seri Sejarah Penebusan, penulis Pendeta Abraham Park menulis seperti ini di bagian kesimpulan mengenai 10 tulah ya. Bahwa Allah yang telah bekerja sebagai Tuhan Yehuwah ya melalui 10 tulah juga akan menghakimi dunia ini lewat berbagai tulah di waktu akhir dunia. Kemenangan yang dramatis lewat 10 tulah membuat kita memandang pada kemenangan akhir dalam sejarah penebusan dengan pengharapan. Ya. Jadi 10 tulah yang Tuhan turunkan di tanah Mesir itu adalah gambaran dari tulah-tulah yang akan terjadi di hari akhir dunia. Dan untuk mengerti tentang tulah-tulah atau malapetaka yang akan Tuhan adakan di hari akhir, kita bisa berkaca atau sedikit mengetahuinya lewat 10 tulah yang Tuhan turunkan dari Mesir. Di Mesir, ya. Jadi saya jelaskan secara singkat. Jadi di Mesir orang Israel diperbudak selama 400 tahun, ya. Lalu Tuhan bebaskan. Dan Tuhan menuntun mereka untuk ke tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan sejak sebelumnya. Nah, untuk proses ini Tuhan mengadakan 10 tulah di Mesir. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di tahun 1446 sebelum Masehi. Sampai mereka masuk ke Kanaan di tahun 1406 dan penaklukannya 1406 sampai tahun 1390 sebelum Masehi. Ya, ini terjadi dalam sejarah. Ya. Nah, tapi kita juga telah belajar, ya, saya percaya Bapak Ibu telah belajar di waktu pembahasan buku kedua bahwa Mesir itu menyimbolkan apa? Menyimbolkan dunia ini, di mana kita semua diperbudak. Diperbudak oleh apa? Kita orang merdeka kok, udah gak ada penjajahan di zaman modern ini kok. Diperbudak oleh dosa. Roma 6 ayat 6, ayat 12, dan ayat 20. Ya, tanpa sadar kita itu diperbudak oleh dosa, ditarik-tarik oleh keinginan dan segala macam nafsu dosa kita. Ya, tapi Tuhan hendak mengeluarkan kita dari dunia ini dan menuntun kita kepada Kanaan rohani, yaitu kerajaan sorga. Jadi peristiwa orang Israel yang dituntun dari Mesir ke Kanaan itu benar-benar menyimbolkan kehidupan iman kita ya. Dari kita diperbudak oleh dunia, ditebus oleh Yesus Kristus, diberikan hidup baru dan dituntun kepada Kanaan rohani, kerajaan sorga. Ya. Dan seperti demikian, di hari akhir juga, di hari akhir akan ada sosok ya, sosok yang mencengkram dunia, membelenggu dunia atau memperhamba dunia. Itu yang disebut sebagai Babel, kota besar di Wahyu pasal 16 ayat 18 ya. Wahyu 16 pasal 16 sampai 18. Dan dari Babel dunia itu Tuhan ingin orang-orangnya itu keluar ya. Jadi sama ya. Eksodus dari manusia lama, dari dosa. Di hari akhir juga ada eksodus di mana Tuhan ingin umatnya itu keluar. Jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kita lihat di Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 4. Tolong dibacakan. Ya, saya baca ya, Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh,
Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan Oh, maaf. Ya, ya. ya, Maaf, ya. nggak apa-apa. Lanjut. Ya, lanjut. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Ya, Min. Di sini kan kita melihat bahwa Babel itu sosok yang seperti menguasai dunia ya. Karena semua bangsa telah minum dari hawa nafsu cabulnya, raja-raja bumi telah berbuat cabul, pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi ada kuasa demikian di hari akhir yang benar-benar membuat semua bangsa itu takluk di bawah Babel dunia ini. Tapi Tuhan akan menghakimi Babel dunia ini. Akan ada malapetaka diturunkan. Dan umat Tuhan dibilang apa? Harus pergi daripadanya. Jangan ambil dalam dosa-dosanya. Supaya jangan turut tertimpa malapetaka demikian. Jadi kita bisa melihat mirip dengan peristiwa 10 tulah yang Tuhan turunkan di Mesir. Ya, jadi dengan mempelajari 10 tulah di Mesir, kita bisa ada sedikit gambaran mengenai tulah-tulah yang akan Tuhan turunkan di akhir zaman. Ya. Dan hari ini kita akan melihat secara garis besar alasannya ya. Mengapa Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir? Ya. Mengapa? Pertama, alasannya adalah untuk menghukum Mesir yang telah menyengsarakan umat pilihan. Ya, Mesir memperbudak umat pilihan Israel selama 400 tahun. Ya, sejak Yakub, ya Abraham, Ishak, Yakub masuk ke Mesir dengan 12 anaknya, dengan 70 anggota keluarganya. Yusuf kan jadi mangku bumi di Mesir kan waktu itu kan. Mereka bisa hidup dengan oke, dengan nyaman di Mesir, tapi setelah Yusuf ini mati dan bangkitlah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf, disitulah dimulai umat Israel yang tinggal di Mesir itu diperbudak. Ya, meskipun diperbudak, orang Israel bertambah banyak dan menjadi suatu bangsa yang besar di Mesir. Ya sebenarnya agak unik ya. Kenapa Tuhan memulai sejarah bangsa pilihannya itu dengan diperbudak gitu ya. Itu juga ada maksud yang dalam yang terkandung di dalam situ, tapi kita nggak bahas hari ini. Ya, total kurun waktu orang Israel diperbudak di Mesir adalah 400 tahun. Kita bisa baca itu juga sudah dinubuatkan di Kejadian 15 ayat 13. Ya, dan perbudakan orang Israel di Mesir itu adalah perbudakan yang sangat keras. Sangat keras. Alkitab itu umpamakan sebagai dapur peleburan besi. Ulangan 4 ayat 20. Ya, dapur peleburan besi. Begitu panas kan? Berapa derajat itu besi itu dileburkan? 3000 derajat mungkin ya, sekitar itu. Sangat panas. Nah, seperti apa nih lebih tepatnya dosa atau kejahatan yang orang Mesir lakukan terhadap umat Israel? Pertama, kita bisa melihat mereka itu mengembankan pekerjaan berat yang tidak berbelas kasihan kepada orang Israel. Ya, Ibu, mungkin bisa tolong bacakan. Ya, Keluaran Keluaran 1 ayat 10. 1 ayat 10 berbunyi demikian, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ya, terima kasih. Kalau dalam terjemahan dalam Alkitab Septuagint ya atau terjemahan lainnya dari ayat ini dikatakan ini bertindak dengan licik ya. Bijaksana kan sepertinya terlalu positif ya, tapi bertindak dengan licik gitu. Supaya mereka nggak bisa bertumbuh. Jadi, kuasa Mesir hendak membuat orang Israel itu nggak bisa maju ya. Nggak bisa berkembang. Pokoknya hidup terus begitu-begitu aja sampai mati. Itu kuasa Mesir. Kasih pekerjaan yang berat. Pokoknya buat mereka nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Terus begitu-gitu aja sampai mati. Gitu. Hidup dengan seperti sia-sia. Ya, itu
kuasa Mesir ya. Ya. Tipu daya Firaun tersebut terus meningkat secara progresif ya, sampai membuat kebijakan kerja paksa yang sangat menyengsarakan, sangat berat ya. Itu bisa kita baca di Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Ya, saya baca Keluaran 1 ayat 13 sampai 14 berkata demikian, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ya, jadi sampai memahitkan hidup mereka dengan kejam, pekerjaan yang berat diulang-ulang ya. Memahitkan hidup apa? Pekerjaan yang berat, pekerjaan yang dipaksakan, berbagai-bagai pekerjaan. Jadi, ungkapannya diulang-ulang terus. Betapa orang Mesir itu dengan tidak berbelas kasihan mengembankan tugas-tugas yang berat kepada orang Israel. Ya, sampai mereka pahit hidupnya atau sesak napas rasanya. Ya. Yang pertama demikian. Lalu yang kedua, orang Mesir kejahatannya apa terhadap orang Israel? Mereka bahkan membuat rencana jahat untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Ya, membunuh bayi laki-laki orang Israel. Karena orang Israelnya semakin ditindas, semakin bertambah banyak, ya puji Tuhan, Firaun takut mereka semakin banyak lagi. Ya, maka Firaun membuat rencana jahat bunuh bayi-bayi. Ini kita bisa baca di Keluaran 1 ayat 15 sampai 16 ya. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu cerita ini. Sampai Musa juga hampir mati kan, tapi bisa selamat, bisa lolos ya. Tapi kita juga tahu semua bidan-bidan Ibrani, bidan-bidannya orang Ibrani yang terima perintah ini, mereka takut akan Tuhan, mereka nggak mau jalan perintah Firaun ini. Akhirnya tetap Raja Firaun udah keluarkan perintah, orang Israel tetap masih bertambah banyak. Wah, nggak benar nih. Firaun pikirkan kebijakan ini nggak bisa berjalan nih. Ya udah, akhirnya kebijakan terakhir yang dilakukan oleh Firaun itu sampai benar-benar ya secara langsung bantai semua bayi laki-laki umat pilihan Israel, dan mereka hendak menjadikan bangsa Israel itu sebagai budak abadi mereka. Ini bisa kita baca di Keluaran 1 ayat 22. Keluaran 1 ayat 22 berbunyi demikian, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, kita bisa lihat kemiripan peristiwa yang terjadi ketika dalam sejarah Alkitab. Ketika Yesus lahir ya, Herodes juga sama. Dia bunuh semua bayi laki-laki di daerah Yudea dan sekitarnya ya. Di sini juga ada peristiwa pembunuhan bayi-bayi. Benar-benar ya, setan itu bekerja untuk memutuskan keturunan umat Israel, umat perjanjian. Kenapa? Karena Mesias akan lahir lewat garis ini. Di balik layar setan terus menghasut, membujuk supaya kalau bisa putus nih keturunan Abraham nih, atau keturunan Adam, keturunan umat perjanjian, putus sehingga Mesiasnya nggak bisa datang. Tapi kita puji Tuhan ya, karena Tuhan setiap kali masa-masa yang sulit ini Tuhan bekerja agar benih yang dijanjikan, benih Mesias yang akan datang itu nggak terputus, tapi terus bisa berjalan sampai Yesus datang ya. Ya, jadi orang Mesir bunuh semua bayi laki-laki Israel di saat itu ya. Jadi Mesir hendak dengan total membuat umat Israel terus menjadi budak mereka, ya, budak abadi di Mesir, ya, bunuh semua laki-lakinya, nggak boleh berkembang, ya, ya. Jadi sedemikianlah gambarannya bagaimana orang Israel itu ditindas di bawah kekuasaan Mesir, ya. Dan posisi umat Israel itu sangat-sangat sangat-sangat berat, ya. Meskipun mereka menderita, mereka nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa mengeluh apa-apa, dan harus menanggung kerja paksa yang begitu berat. Di saat itu, pada akhirnya, apa reaksi dari umat Israel? Nah, di saat itu mereka mulai berseru kepada Tuhan. Ya. Kita baca di Keluaran 2 ayat 23. Keluaran 2 ayat 23,
Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya, mereka di saat itu ketika dalam perbudakan itu penindasan begitu begitu berat itu akhirnya mereka berseru-seru. Mereka berteriak kepada Allah, ya. Dan Allah mendengarkan seruan mereka, memperhatikan mereka. Ayat 7, Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, di sini kan Tuhan bilang, aku telah memperhatikan dan mengetahui penderitaan mereka. Aku telah mendengar seruan mereka. Jadi seruan mereka pun menjadi satu poin yang Tuhan tekankan. Mereka berseru, aku mendengar seruan mereka. Tuhan bilang kan. Jadi di sini lewat itu pun Tuhan jadi ingat janji dia, ya. Tuhan bukannya lupa, tapi di sini ditekankan Tuhan mengingat perjanjian yang telah Tuhan buat dengan Abraham, yaitu apa? Untuk membawa orang Israel ini dari Mesir kepada tanah yang telah dijanjikan sebelumnya. Ya. Keluaran 3 ayat 9, boleh tolong dibacakan? Keluaran 3 ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya, jadi Tuhan mendengar, ya, Tuhan lihat penderitaan atau kesusahan mereka dan Tuhan mau turun tangan di sini ya. Jadi satu hal yang bisa kita sedikit pelajaran juga yang bisa kita ambil di sini adalah Tuhan kita itu benar-benar ya Tuhan yang mendengar seruan dan melihat kesengsaraan umatnya. Ya, puji Tuhan sekali ya. Jangankan seruan umatnya, bahkan seruan orang kafir pun, seruan orang yang tidak percaya pun Tuhan dengarkan. Itu bisa kita baca di rincian hukum Taurat di Keluaran 22 ayat 21 sampai 24. Bahkan seruan orang yang nggak percaya pun Tuhan dengarkan, apalagi seruan umatnya kan. Jadi umat Tuhan, kita semua dalam kesesaran apapun, ya ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan, ya. Dan di saat di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan kita, apa yang Tuhan tunggu? Tuhan tunggu saat dimana kita berseru, memohon, memandang kepada Dia, ya. Dan ketika demikian Tuhan pun nggak akan bisa tahan untuk turut campur dalam menyelesaikan setiap perkara kita. Ya, Tuhan menantikan itu. Ya, masalahnya adalah ketika kita nggak berseru atau nggak memandang kepada Dia, terus mencari solusi-solusi manusia, melupakan Tuhan, ya itu masalahnya di situ. Ya, ayat referensinya Yohanes 16 ayat 24 ya. Bapak Ibu mungkin Yohanes sering baca, ya, Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, amin. Ya, ayat di Lukas 11 ayat 9 juga dikatakan yang sama ya. Ya, nggak perlu dibacakan. Ya, kita semua telah tahu. Nah, jadi intinya semoga kita ingat bahwa ketika kita dalam kesusahan atau penderitaan apapun, mengalami ketidakadilan seperti apapun, kita janganlah kita mengeluh atau menjauh dari Tuhan, tapi justru apa? Kiranya kita semakin mendekat kepada Tuhan dan berseru kepada Dia. Ya, maka dengan demikian Dia melihat kesesaran kita dan akan turut bekerja membuat segala persoalan kita pun dapat diatasi. Ya, itu sedikit pelajaran kecil yang bisa kita dapat dari situ. Nah, satu poin lagi yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa Tuhan membalaskan sesuai dengan yang diperbuat. Ya, orang Mesir mereka menindas orang Israel, memukuli, mencambuk. Ya, kata memukul atau mencambuk ya dalam bahasa Ibraninya bisa baca dulu Keluaran 2 ayat Ya, 11.
Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ya, di sini kata memukul dalam bahasa Ibrani-nya itu naka, ya, naka, ya orang Israel pukul, ya orang 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 Mesir pukul orang Israel kan. Dan secara ajaibnya ketika Allah menurunkan 10 tulah di Mesir, Allah juga menggunakan ekspresi yang sama, memukul. Kita bisa lihat di Keluaran 7 ayat 17. Keluaran 7 ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ya. Lalu ungkapan pukul-pukul-pukul ini juga muncul terus di tulah yang ke tulah nyamuk, tulah hujan es, tulah anak sulung. Ini ayat-ayatnya saya cantumkan dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya masing-masing tulah. Tuhan pakai ekspresi yang sama. Jadi karena orang Mesir memukul orang Israel, Allah memukul orang Mesir. Jadi Tuhan benar-benar membalaskan dengan adil ya. Seberapa keras orang Mesir menindas orang Israel, sedemikianlah Allah membalaskan juga kepada mereka. Dan kita juga bisa ingat ya, Tuhan pun bukan cuma membalaskan hal yang buruk atau hal yang jahat. Hal yang baik pun Tuhan balaskan dengan setimpal. Itu Tuhan kita ya kan? Pak Dirta, itu ke-mute. Oh maaf, Ya. maaf. Ya. Dari mana ya? Oh, dan Baru bukan Tuhan membalas baru sesuai ya? dengan perbuatan. Oh ya, oke. Kalau gitu boleh dibacakan ayatnya. Oke, Mazmur 62 ayat 13 berbunyi demikian, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, amin. Nah, dan satu hal lagi juga, orang Israel kan diperbudak di Mesir ya, diperbudak artinya mereka itu seorang hamba. Hamba mana dapat gaji, dapat makan doang setiap hari kan, nama nggak ada dan segala macam haknya diabaikan. Tapi meskipun demikian, ya, bagaimana kerja mereka terhadap orang Mesir selama 400 tahun bergenerasi itu pun Tuhan balaskan kepada orang Israel. Ya, pada akhirnya setelah 10 tulah terjadi orang Israel bisa keluar dari Mesir, mereka keluar dengan apa? Dengan kantong kering? Enggak. Mereka keluar dengan membawa harta yang banyak, ya. Dan itu terjadi sesuai dengan yang Tuhan menubuatkan kepada Abraham juga memang di Kejadian pasal 15. Ya, bahwa setelah orang Israel diperbudak dan dianiaya, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian pasal 15 ya. Mungkin tentang Kejadian 15 ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, ketika kita bahas lebih detail tentang bagian-bagiannya ya. Memang di kesempatan kali ini saya akan jabarkan secara garis besar saja ya. Dan persembahan yang begitu banyak itu pada akhirnya bisa dipakai untuk pembangunan kemah suci dan tentu masih ada sisanya gitu ya. Jadi bahkan sampai hal kecil pun ya, tentu kita bukan yang menekankan materi, tapi sampai hal itu pun Tuhan benar-benar lihat dan hitung ya. Dan Tuhan balaskan memang benar-benar setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi kita bisa sedikit melihat mengenai hal itu ya lewat 10 tulah ini. Jadi demikianlah Tuhan menghukum Mesir ya. Allah menjalankan keadilannya ya. Dan kita pun ya di hari ini meskipun kita ditimpa oleh kesengsaraan atau penderitaan apapun, kiranya apa? Kita bisa ada rasa tentram atau damai di hati karena apa? Ingatlah dan bersandarlah pada keadilan Tuhan yang memperhatikan dan mendengarkan seruan umatnya senantiasa. Ya, kita hanya perlu memastikan kita ada nggak di dalam posisi kasih karunia Tuhan, kita ada nggak di hadapan Tuhan dan sedang melihat kepada Dia atau tidak. Hanya hal itu yang perlu kita pastikan dalam kehidupan kita.
Nah, yang kedua kita akan melihat, ya ini intinya Bapak Ibu sekalian, ini intinya. Alasan Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir adalah untuk menghukum Allah-Allah Mesir. Kita baca dulu ayatnya, Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12 berbunyi demikian, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Amin. Ya, amin. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sering pernah gitu ya ke Israel atau ke sekitarnya, mungkin ke Mesir juga. Dan ya kita semua tahu ya di Mesir itu ada begitu banyak allahnya kan, dewa-dewa yang disembah di sana kan. Ya. Dan di sini Tuhan bilang Tuhan akan menghakimi semua Allah di Mesir. Ketika saya baca ini saya agak-agak bingung sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir bingung juga. Kok Tuhan menganggap seolah-olah Allah di Mesir itu ada ya? Dan Tuhan menghakimi mereka gitu kan. Seolah-olah Allah-Allah di Mesir itu ada, Tuhan hakimi gitu. Kita nggak mungkin saya mau menghakimi sepatu saya, soalnya sepatu saya robek di tengah jalan. Kita nggak bilang seperti itu kan, karena ya sepatunya cuma benda gitu, apa boleh buat gitu. Tapi di sini Tuhan bilang Tuhan akan menghakimi Allah-Allah di Mesir. Seolah-olah Allah-Allah itu ada. Ini satu hal yang mengganggu pikiran saya setiap kali saya baca ayat ini. Ya. Nah, Allah juga menyatakan di Alkitab bahwa dialah satu-satunya Allah yang esa, nggak ada yang seperti dia. Tolong bacakan. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, esa artinya satu, tunggal, nggak ada yang lain, nggak ada yang menyaingi dia, nggak ada yang menyamai dia. Ada ayat referensi lainnya di Keluaran 8 ayat 10 dan juga Keluaran 9 ayat 14. Ya, tapi di sini ketika Tuhan menurunkan 10 tulah, Tuhan bilang akan menghukum Allah-Allah Mesir, seolah Allah-Allah Mesir itu nyata. Nah, kita akan lihat ya. 10 tulah yang Tuhan turunkan di Mesir dan dewa-dewa apa, Allah-Allah apa di Mesir yang dipercaya yang berhubungan dengan 10 tulah itu. Kita akan lihat ya. Pertama, tulah yang pertama Tuhan turunkan di Mesir adalah tulah air menjadi darah, atau sepertinya Tuhan memukul sungai Nil, ya. Sungai Nil, sungai yang menjadi sumber pengharapan dan penghidupan orang-orang di Mesir, awal peradaban di Mesir. Ya, Tuhan ubah itu menjadi darah. Dan di sungai Nil ada dewa yang dipercaya, yaitu dewa Hapi, ya. Dewa sungai Nil, gambarnya seperti ini ya. Ini dipercaya membawa kesuburan bagi orang Mesir lewat sungai Nil. Kesuburan di zaman itu ya sesuatu yang mutlak kan. Kalau nggak subur ya orang-orangnya bisa mati. Ya, sungai Nil ini sumber penghidupan utama bagi orang Mesir. Sungai Nil ya, sungai Nil. Lewat airnya orang bisa bercocok tanam, bisa hidup. Dan semua kemajuan peradaban. Sebentar ya, kayaknya internetnya Diarta. Pak Diarta. Atau internet saya ya. Dam ya. Jadi sungai Nil itu mungkin nggak semenarik lagi. Tapi kalau kita lihat di zaman dulu, sungai Nil itu sebelum ada damnya itu ya, itu benar-benar sungai yang sangat besar dan sangat membawa kesuburan bagi tanah Mesir. Tuhan hantam dewa HP ini, ya. Lalu tulah yang kedua adalah tulah. Ini kita akan bahas detailnya nanti ya. Ini garis besar sekali lagi. Tulah kedua, tulah katak bermunculan, ya, menutupi tanah Mesir. Dan di setelah tulahnya selesai, Tuhan bunuh semua katak-katak di Mesir, ya. Jadi muncul banyak terus dibunuh semuanya gitu ya. Ada dua dewa yang berhubungan dengan tulah ini, yaitu dewa Hek, yaitu dewi kesuburan, dan dewa Sebek, dewa penjaga, dewa sungai Nil atau dewa membawa kesuburan juga, ya. Ini dewi yang dipercaya mendatangkan kesuburan bagi orang Mesir. Dan Sebek ini yang kepalanya kayak buaya itu adalah dewa penjaga sungai Nil. Dewa inilah yang Tuhan hantam lewat tulah yang kedua. Lalu tulah yang ketiga ada tulah nyamuk dan kutu muncul di Mesir dari debu tanah. Ya.
menghinggapi semua ternak orang Israel. Ternak ya. Dewa yang berhubungan dengan ini adalah kan nyamuk dan kutu ini dari debu ya, dari debu tanah dipukul tuk jadi nyamuk atau bahasa aslinya kutu ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, dewa yang berhubungan dengan ini adalah Geb, dewa bumi, dan Sep, dewa tanah ya. Dewa bumi atau dewa tanah. Dewa ini yang dipercaya berperan dalam menumbuhkan tanaman, pertanian, dan juga penyembuh ya. Dewa pertanian, tanah, dan juga penyembuh juga. Ya, jadi itu kan penyakit ya, bukan penyakit, nyamuk kutu dari tanah kan. Jadi tanahnya dipukul, muncul segala macam penyakitnya. Ya, Tuhan hantam dewa bumi tersebut. Yang keempat itu adalah lalat pikat yang bermunculan dari tanah. Bukan dari tanah, maaf. Lalat pikat ya, yang menimbulkan penyakit sampar. Nah, yang berhubungan dengan dewa ini adalah dewa Hatkok ya. Dewa serangga orang Mesir ya. Lalat pikat yang bermunculan ya, banyak bermunculan. Lalu yang kelima, penyakit sampar pada ternak ya. Penyakit sampar pada ternak. Allah menimbulkan penyakit sampar pada ternak, dan dewa yang berhubungan dengan ini adalah dewa Apis ya. Dewa Apis atau dewa kesuburan ya, dewa kesuburan yang menyerupai kerbau di sini ya. Bentuknya kayak kerbau. Ini saya salah ketik kayaknya. Sebentar. Ini bukan Sep. Salah. Ini bukan Sep. Ini adalah Hathor. Ya. Dewi kesuburan orang Mesir, ya. Dan bentuknya menyerupai sapi. Kalau ini sapi betina. Kalau Apis dewa kesuburannya itu kerbau, ya. Ini yang Apis. Ini Hathor dewi kesuburannya adalah menyerupai sapi betina. Ya, Tuhan menghantamkan sampar pada ternak kan, ternak-ternak. Makanya orang Israel yang diam di Mesir, mereka kan dibilangnya peternak kan. Kenapa Yusuf bilang orang Israel itu peternak? Supaya mereka nggak bercampur dengan orang Mesir. Karena bagi orang Mesir, peternak atau yang menggembalakan lembu sapi ini kekejian. Orang dewa mereka kok diperlakukan seperti itu gitu. Ya mungkin di salah satu kebudayaan di Indonesia juga ada yang demikian ya, satu agama ya. Nah, itu pun itu yang Tuhan hajar lewat tulah kelima ini ya, sapi atau lembunya. Lalu tulah keenam ada barah pada hewan dan manusia. Ya, barah pada hewan dan manusia. Nah, dewa yang berhubungan dengan ini adalah Tipon dan Sekhmet. Tipon dan Sekhmet, dewa dan dewi penyembuh orang Mesir. Dan juga Imhotep, dewa ilmu kedokteran istilahnya ya. Ya mungkin penamaannya kurang-kurang tepat karena saya juga bukannya ahli dewa Mesir, tapi paling tidak mirip-mirip dengan itu ya. Allah menghancurkan dewa-dewa penyembuh orang Mesir ini ya. Karena apa? Orang Mesir semuanya kena penyakit barah, nggak ada yang bisa melepaskan mereka kecuali Tuhan gitu kan. Jadi dewa-dewa ini seperti semuanya nggak ada ya. Seperti dipukul oleh Tuhan. Nggak berdaya semua manusia oleh penyakit. Lalu yang ketujuh, ada hujan es yang sangat dahsyat ya. Hujan es yang sangat dahsyat menghantam semua daerah Mesir, tumbuhan-tumbuhan, ternak, orang bahkan manusia di ladang semuanya kena hantam. Nah, dewa yang berhubungan dengan ini adalah dewa Nut, dewi langit, Adansu, dewa udara dan cuaca. Ya, hujan es dari langit kan? Cuaca yang begitu parah yang menghancurkan segala, melantahkan segalanya. Ya, dewa-dewa inilah yang dipercaya menjaga cuaca, suhu, iklim di Mesir yang penting untuk pertanian dan kelangsungan hidup mereka. Ya, maaf ya saya agak cepat ya, Bapak Ibu sekalian supaya waktunya juga cukup dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang kedelapan adalah tulah belalang memakan habis semua hasil tanah di Mesir. Ya, dewa yang berhubungan dengan ini adalah dewa Senehem. Saya nggak dapat gambarnya. Senehem, dewa penuaian atau dewa kelimpahan orang Mesir. Ya, penuaian dan kelimpahan orang Mesir. Tuhan hajar semua kelimpahan Mesir, hasil tanah mereka yang begitu melimpah, habis semua. Sama sekali. Ya.
Dan jadi tulahnya semakin semakin apa ya? Semakin kalau kita lihat semakin progresif ya, semakin parah gitu ya. Dari hanya sungainya kepada ternaknya, kepada orangnya, kepada hasil tanahnya. Nah, berikutnya 9 yang cukup menakjubkan adalah tulah gelap gulita selama 3 hari lamanya. Tulah gelap gulita selama 3 hari lamanya, dan kita bisa membayangkan dewa apa yang Tuhan pukul di sini. Itu adalah dewa Ra atau Re, dewa mataharinya orang Mesir. Ya, dewa yang disembah karena matahari ya yang memberikan cahaya, kehidupan, energi bagi segala makhluk kan. Itu yang Tuhan gelapkan selama 3 hari lamanya. Sangat luar biasa ya. Ini Tuhan hantam dalam tulah yang ke-9. Dan yang terakhir, tulah apa teman-teman? Bapak Ibu, maaf saya kebiasaan sharing di pemuda. Tulah apa? Itu adalah tulah kematian anak sulung. Sampai anak sulung Firaun. Karena dewa yang tertinggi di Mesir, itu siapa? Dewa yang tertinggi di Mesir adalah Firaunnya sendiri. Ya, dianggap sebagai dewa tertinggi di Mesir. Ya, anak sulung Firaun, penerusnya mati, Tuhan pukul. Jadi inilah dewa-dewa di Mesir yang Allah hakimi, ya. Orang Mesir percaya bahwa kehidupan mereka sepenuhnya tergantung sama dewa-dewa tersebut. Dewa Sungai Nil, dewa ternak mereka, dewa cuaca mereka, dewa matahari mereka, penyembuh mereka, perlindungan mereka, keamanan mereka, ya kan? Semua orang-orang Mesir percaya pada dewa-dewa tersebut yang menguasai kehidupan mereka. Firaun terutama. Ya, jadi sangat menghormati, sangat menyembah dewa-dewa tersebut. Nyatanya apakah dewa-dewa itu ada? Semua dewa-dewa yang kita bahas tadi itu apakah ada? Nggak ada kan? Yang memberikan kelimpahan kepada kemakmuran, bahkan kepada bangsa Mesir, itu siapa? Itu adalah Allah sendiri dalam pemeliharaannya. Kita akan bahas itu detailnya nanti, tapi Allah sendiri yang memberikan kemakmuran, kelimpahan kepada Mesir. Ya, tadi juga kita lihat kan, Tuhan itu Esa, nggak ada yang seperti Dia. Semua di bawah kolong langit itu semua dalam kedaulatan Dia. Bangsa-bangsa mana yang maju, bangsa mana yang jatuh, ya Bapak Ibu udah bahas di buku kelima kan tentang sejarah dunia. Bangsa mana yang timbul, bangsa mana yang tenggelam, semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Ya, masalahnya apa? Allah itu nggak ada ya. Allah demikian tadi nggak ada. Masalahnya adalah apa? Allah itu ada di mata dan di hati orang Israel. Ya, kita bukan bahas Mesir lagi sekarang, kita bahas orang Israel. Ada dalam mata dan hati orang Israel. Ya, ketika orang Israel tinggal di Mesir 400 tahun atau 430 tahun lamanya, seiring mereka diperbudak di sana, dijajah, mereka juga nggak bisa menjaga hari Sabat karena hari Mesir itu 1 minggu ya 10 hari. Mereka terpesona melihat kehidupan orang-orang Mesir seperti apa, dewa-dewa Mesir seperti apa, orang Mesir juga lebih berkuasa atas mereka, mereka seperti yang gak berdaya. Mereka pikir apa? Oh, itulah dewa, itulah Allah yang benar, yang memberkati bangsa Mesir nih, Tuhan-Tuhan kita nih. Ya, makanya ketika Tuhan mau mereka, orang Israel keluar dari Mesir, lewat perantaraan Musa, setelah 400 tahun, mereka gak mau. Ya, orang Israel terpikat sama penyembahan berhala yang terjadi di Mesir. Terpikat dan terikat dua-duanya ya. Makanya kalau kita lihat di pembahasan buku ketiga, generasi selama 430 tahun di Mesir itu dihapuskan dari sisa Yesus Kristus. Bapak Ibu mungkin yang telah ikut kelasnya ingat ya. Ini hanya sedikit intermezzo sedikit. Generasi-generasi sepanjang orang Israel diperbudak di Mesir 400 tahun itu semuanya dicabut dalam sisa Yesus Kristus. Sehingga Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab. Antara Ram dan Aminadab sepertinya ayah dan anak ya di sisa Yesus. Padahal mereka semua terpisah masa 400 tahun perbudakan di Mesir ya. Salah satu alasannya. Kenapa? Mereka hidup di Mesir, mereka terikat oleh penyembahan berhala di situ. Ya. Kita baca ayatnya ya. Ini sangat ajaib ya. Satu ayat ini di Yeskiel 20 ayat 6 sampai 7. Mungkin di kitab Keluaran ya, kitab Keluaran ketika Tuhan ceritakan kisah orang Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan nggak jelaskan bahwa orang Israel itu sempat nggak mau keluar gitu. Paling nggak mau keluarnya karena takut dianiaya lebih parah gitu. Cuma itu aja. Tapi di kitab Yeskiel, jadi beberapa ratus tahun setelahnya, Tuhan singkapkan nih
suatu hal yang kita nggak baca di kitab Keluaran. Kita baca di Yehezkiel 20 ayat 6. Yehezkiel 20 ayat 6 berkata demikian. Pada hari itu, aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Ya, ayat Amin. 7. Ya, amin. Tuhan mau keluarkan orang Israel kan, bersumpah, aku akan menuntun mereka ke negeri ya kan, yang telah kujanjikan, aku akan tuntun mereka ke sana. Ayat yang ketujuh. Iya, ayat ketujuh, dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Amin. Oke, aku mau tuntun kalian ke Kanaan. Syaratnya, buang semua dewa-dewa menjijikan kemana kalian selalu melihat. Oke, ayat berikutnya. Ya, ayat 8 berkata demikian. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Ya, Uh, nggak mau, nggak mau mendengarkan, nggak mau buang dewa-dewanya yang menjijikan. Dan di sini kita melihat apa? Satu ungkapan, selalu melihat, selalu melihat, ya, selalu melihat ke sana, gitu ya. Orang Israel terus mikirin itu, terus kejar itu, terus habisin waktu dan segala-galanya untuk hal itu. Gak bisa kehilangan itu. Kalau kehilangan mampus lah, itu berhala kan. Ya mungkin kita bisa bayangkan berhala dalam kehidupan kita gitu ya tanpa sadar. Terus melihat itu, terus kejar itu, terus luangkan waktu dan segala-galanya untuk itu. Kalau nggak ada itu aku nggak bisa hidup. Ya mungkin orang Israel di Mesir seperti ini ya. Sambil lihat Sungai Nil gitu ya. Oh Sungai Nil begitu hebat ya. Lewat Sungai Nil ini orang Mesir bisa begitu maju ya bangsanya ya. Nanti di Kanaan Sungai Nil ada nggak? Hah? Ada sungai besar apa di Kanaan? Kita bisa hidup nggak? Kita bisa makan apa nanti? Aduh, ada dewa buminya nggak yang di sana yang bisa melindungi kita? Ya. Dan karena itu Allah sangat-sangat murka sampai pengen tumpahkan di sini kan apa? Pengen melampiaskan murkaku kepada mereka di tengah-tengah tanah Mesir gitu kan. Karena mereka nggak bisa lepas itu. Karena mereka nggak bisa terus terikat sama berhala-berhala tersebut. Ya. Oleh karena itulah, ya. Oleh karena itulah, ketika Tuhan turunkan 10 tulah di Mesir, Tuhan adakan tulah itu di mana? Coba kita baca Ulangan 29 ayat 2 sampai 3. Ulangan 29 ayat 2 sampai 3 berbunyi demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Amin. Ya, di sini kan 2 kali ditekankan apa? Di depan matamu, di depan matamu. Tuhan adakan semua tulah-tulah itu di depan mata siapa? Di depan orang Israel. Karena apa? Allah-Allah itu ada di mana? Di mata mereka, ada di hati mereka. Makanya Tuhan hancurkan semua Allah-Allah itu agar fokus mereka apa? Jadi Tuhan fokusnya itu kemana gitu. Tuhan menghakimi Mesir, iya. Tuhan menjalankan keadaannya, iya. Tapi di sini Tuhan apa? Sedang menuangkan kasihnya yang besar kepada orang Israel. Tuhan dengan orang Israel nggak melihat kepada berhala-berhala itu, Allah-Allah itu. Makanya Tuhan hancurkan semua itu di depan mata mereka. Ya, mungkin ketika 10 tulah ini diadakan di Mesir, orang Israel itu mungkin bukannya hore-hore ya. Mungkin mereka kalau saya bayangkan gitu, mungkin mereka bengong. Ah, itu hancur. Ah, ini hancur, itu hancur gitu. Mereka shock gitu ya, melihat semua Allah-Allah itu ternyata semuanya tidak berdaya di hadapan Tuhan Allah dan semua Allah itu
dihancurkan gitu ya. Ya. Makanya ya lewat ini juga kita bisa belajar satu hal gitu bahwa ketika suatu musibah atau malapetaka itu terjadi di kita atau di antara orang-orang sekitar kita, jangan kita menghakimi gitu. Tuhan selalu bilang kan, jangan menghakimi. Yang perlu kita lakukan tuh apa? Introspeksi. Apakah hal-hal itu, kesalahan-kesalahan itu atau Allah-Allah lain itu ada dalam hati kita atau tidak? Ya. Tuhan maunya apa? Itu yang harus kita selalu introspeksi. Mungkin itu ada dalam hati kita, kita selalu melihat ke sana, makanya Tuhan hancurkan hal-hal demikian. Ya, jadi tujuannya Tuhan itu apa? Ya, memang 10 itulah Tuhan turunkan di Mesir sebagai sarana penghakiman. Ya, tapi di saat yang bersama itu juga adalah sarana untuk memurnikan umat kudus Dia. Ya, agar apa? Umat Israel, umat kudusnya, gak berpaut kepada dunia, gak pegang terus Mesirnya, melainkan lepas. Kalau seandainya Tuhan gak turunkan semua tulah-tulah itu, apakah orang Israel mau keluar dari Mesir? Gak mau. Ya kan? Gak mau. Ya. Kita juga sudah bahas di awal bahwa di hari akhir ya akan ada Babel dunia. Ya. Di mana kita gak boleh mengambil bagian dari dosa-dosanya. Kita harus lepas dari dosa-dosanya. Ya. Mudah sekali kan kita terpikat atau terpesona terhadap berhala-berhala atau hal-hal lain di dunia ini kan. Ya. Tapi di akhir zaman Tuhan akan turunkan tulah-tulah malapetaka-malapetakanya. Tujuannya apa? Ya. Satu, agar hati kita pun dimurnikan. Agar kita tidak bersandar kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Yang tanpa sadar mungkin sejauh ini dalam kehidupan kita terus kejar, kita terus pandang, kita terus lihat. Kita pikir kita nggak bisa hidup tanpa hal-hal itu. Tapi seiring akhir zaman mendekat, Tuhan turunkan tulah-tulah. Tujuannya apa? Menghakimi dunia? Ya. Ya. Menghakimi dunia? Iya. Tapi di saat yang bersamaan, itu benar-benar memurnikan iman kita. Ya. Saya nggak bisa menjudge gitu ya, berhalanya apa, Allahnya apa. Kita akan bahas nanti ya, Allah-Allah lain secara ekskatologis di hari akhir. Itu pembahasan agak terakhir nanti kita akan bahas ya. Tapi masing-masing kita mungkin bisa introspeksi yang mungkin berbeda-beda ya. Tapi contohnya ya, lewat pandemi yang terjadi ini aja gitu ya. Kita bisa lihat kan, oh ternyata kesehatanku ini sekejap bisa diambil Tuhan ya. Mungkin kita sejauh ini berbangga, oh saya orangnya sehat, saya jaga segala pola kehidupan saya, pokoknya saya sehat ya. Tanpa sadar mungkin kita bersandar sama kesehatan kita lupa berserah sama Tuhan, kita lupa bersyukur sama Tuhan ya. Tapi lewat pandemi ini kita sadarkan bahwa kesehatan Tuhan bisa cabut kapan aja. Sistem kesehatan yang saya kalau dengar cerita sama teman saya orang Korea gitu ya, mereka sering bilang gini, ya sakit tinggal ke rumah sakit. Apakah itu pandangan yang benar? Ya, secara manusiawi benar. Tapi secara iman salah kan? Kalau sakit ya kita harus bersandar sama Tuhan untuk disembuhkan kan? Bukannya kalau sakit ya tinggal ke rumah sakit. Artinya kita bersandar kepada lembaga manusia untuk menyembuhkan kita kan? Ya bukannya kita nggak boleh ke rumah sakit. Cuma kita harus sadar bahwa apa? Yang menyembuhkan kita Tuhan ya kan? Fokusnya harus ke Tuhan ya. Ke rumah sakit, ke dokter dengan berdoa kepada Tuhan ya kan? Jadi berhala-berhala itu lewat malapetaka yang Tuhan turunkan mulai dihancurkan kan? Pada kita satu persatu kan ya. Jadi ya kesimpulannya ya, kita sedikit belajar mengenai 10 itu ada alasan Tuhan turunkan ya. Kita belajar mengenai keadilan Tuhan. Kita belajar juga bahwa tujuan dibaliknya adalah Tuhan ingin memurnikan kita ya. Bapak Yosafat juga sampaikan di chat pemurnian dan pemangkasan. Ya di hari akhir Tuhan lewat malapetaka, lewat tulah-tulah itu akan memurnikan kita. Pandangan apa yang kita harus miliki dalam melihat mujizat-mujizat dan tulah-tulah yang akan terjadi di hari akhir? Kita harus lihat apakah hal-hal itu semua, hal-hal yang sia-sia itu semua, aku terpaut nggak sama hal itu, aku terikat nggak dengan hal itu sampai hari ini ya. Jadi seiring itu semua terjadi, kiranya kita pun bisa dimurnikan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya, membawa penghakiman yang terakhir, kita pun bisa melepas semua keterikatan kita terhadap dunia, terhadap sifat-sifat manusia lama kita, dosa-dosa kita, dan bisa sungguh-sungguh datang ke hadapan Dia dan menyatu dengan Dia, bersekutu bersama dengan Dia. Ya, amin. Maaf waktunya cukup panjang pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita sampai di sini. Kita akhiri dengan doa dulu atau Ya, apa dengan dulu? doa dulu, nanti setelah dari doa, nanti baru ada